Lalu wanita itu berkata, "Sob, mau nginap mas." Oke sob, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan untuk yang baru datang, jangan lupa di subscribe dulu sob, karena kalian bakal menemukan cerita-cerita horor di channel ini. Untuk kali ini sob, Rino narasumber kita bercerita sewaktu dia pulang kerja dengan mobilnya sob, sekitar pukul jam 1 malam saat itu. Kala malam itu sob, malam begitu sunyi sepanjang perjalanan Rino sob. Perpohonan rindang di sisi kiri kanannya dan juga deru mesin mobilnya Rino sob masih terdengar, sehingga suara jangkrik dan serangga yang memecah hening malam saat itu. Dalam asik perjalanan malam Rino sob, tiba-tiba saja di pinggir jalan ada seorang perempuan bergaun merah melambaikan tangannya sob. Wanita tersebut bermaksud untuk menumpang pulang ke rumah sob, karena sudah larut malam dan tidak ada lagi kendaraan umum, ucap wanita tersebut sob. Dilihat Rino dari rupa wajah perempuan itu sob, benar amat cantik, berkulit putih bermata teduh sob, serta memakai gaun merah. Dengan rasa kasihan sob, akhirnya Rino menumpangi wanita tersebut sob. Dan wanita itu duduk di sebelah kursi pengemudi Rino saat itu. Mulanya sob, tak ada rasa curiga bagi Rino pada wanita tersebut sob. Dan Rino masih nampak terpesona oleh wanita tersebut sob. Sambil melihat ke sebelah kiri, dia curi-curi pandang ke wanita tersebut. Jadi sob, mencobalah Rino ini berbincang kepada wanita tersebut sob, untuk niat hati supaya bisa lebih akrab lagi kepada wanita itu sob. Lalu Rino bertanya sob, "Habis dari mana neng? Sendirian aja?" Jadi wanita tersebut tidak menjawab sepatah kata pun sob, cuman ada pergerakan anggukan kepala saja sob. Dan Rino sempat bertanya berkali-kali sob, tetapi wanita tersebut tetap mengangguk dan menggeleng kepalanya tanpa sepatah kata pun sob. Jadi diurungi Rino untuk bertanya lagi sob, karena Rino merasa mungkin pertanyaan yang membuat wanita itu risih sob. Dengan fokus, akhirnya mobil Rino melaju ke arah tujuan wanita tersebut sob, sambil menyusuri jalan hingga memasuki kawasan perumahan elit sob, dengan jalan yang lebar-lebar dan bangunan rumah-rumah yang sangat besar bak istana sob. Rino yang benar takjub dan terbelalak sob matanya, sambil berkata dalam hati, tak pernah dia temui perumahan sebagus itu, bahkan di kota sekalipun. Tapi ini di kawasan desa, justru ada perumahan yang skalanya seperti perumahan para penjabat yang tertata rapi, dan lapisan-lapisan pos penjaga yang sangat ketat sob. Sambil bertanya lagi Rino ke wanita itu sob, "Wah, bagus banget perumahannya. Rumah Neng di mananya?" Lalu wanita itu menjawab, "Belok kiri." Jawaban yang sangat singkat, padat, sambil menunjukin jalannya di persimpangan sob. Dan akhirnya masuklah mobil Rino melewati pos-pos keamanan di sana sob, dengan penjagaan berbadan besar tegap, pandangan lurus, berdiri tak bergeming sob. Bahkan sob, aneh banget bagi Rino, ketika membuka kaca mobilnya sob, Rino sempat menyapa penjaga itu sob, tetapi tak ada balasan atau menoleh saja tidak sob. Sontak sampailah mereka di rumah wanita itu sob.
Dan Rino sekali lagi takjub sob, sebab rumahnya benar-benar mewah sob dan indah serta warna cat putih yang sangat bersih sob. Dan ketika wanita itu turun sob, dia berkata kepada Rino, "Mas, mau menginap?" Sontak mendengar tawaran itu, Rino terkejut dengan pernyataan wanita tersebut sob. Serasa indah didengar oleh Rino saat itu sob. Pikirannya menari-nari ke arah kotor saat itu sob. Dan dia sempat berpikir, biasanya normal saja sesudah membantu orang atau mengantari pasti ditawari untuk mampir, tapi ini tawaran menginap sob. Dan di sini Rino benar-benar takjub dengan wanita itu sob, ditambah dengan lekuk tubuh perempuan tersebut membuat Rino benar-benar tergoda sob. Dan akhirnya Rino berkata sob, "Neng, besok saja ya saya mampir lagi ke sini." Lalu wanita itu membalas dengan senyuman sob sambil berpaling masuk ke dalam rumah megah tersebut. Dan Rino pun akhirnya pulang juga sob, sambil memutar mobilnya meninggali rumah itu sob, dengan perasaan yang riang karena tawaran tadi masih berkecamuk di pikiran Rino sob. Pada esok harinya, dia telah lebih siap untuk menginap di rumah wanita itu sob, dan berangkatlah pada malam harinya sob. Namun sob, sudah 2 jam berputar-putar, Rino nampak seperti orang kesasar sob. Tetapi dia sudah meyakini betul-betul melewati rute yang sama dengan rute tadi malam. Tetapi jalan semalam yang dilihatnya begitu lebar, di sini dia melihat jalan yang berukuran sempit sob, pas-pasan banget untuk mobil dia sob, berbanding balik apa yang dia lihat tadi malam. Usai beberapa kali berputar-putar di tempat yang sama itu sob, dia pun bertanya akhirnya kepada warga sekitar sob, "Pak, desa X di mana ya?" Tanyanya kepada warga di warung kopi. "Maaf sob, desanya kita samari di sini dan kita sebut dengan desa X ya sob." Dan dengan wajah kaget, warga itu menjawab sob, "Hah? X mah bukan nama desa, tapi itu nama kuburan," jawab warga itu sob. Lalu Rino berkata sob, "Enggak kok pak, tadi malam saya habis dari sana. Itu loh yang ada perumahan elit, jalannya lebar pak, dan sapamnya banyak," kata Rino saat itu. Lalu dijawab sob sama warga tersebut, "Mana ada tempat kayak gitu di desa ini mas, wong jalan aja masih rusak. Mas lurus aja deh ketemu persimpangan ke kiri, nah itu kuburan X. Kalau nggak percaya kesana saja mas," kata seorang warga tersebut sob. Merasa tak beres sob, akhirnya Rino bermaksud membuktikan kebenarannya. Rino bergerak melaju mengikuti arah yang ditunjuk warga tersebut sob. Semakin ke dalam, jalannya semakin sempit sob. Dia harus berhati-hati agar badan mobilnya tidak bersentuhan dengan beton batas jalan saat itu sob. Tak lama, dia sampai di sebuah pemakaman umum dengan plang besar bertulisan Taman Pemakaman Umum X, dan plang itu sob diapit oleh 2 pohon besar beserta lampu penerangan makam yang redup sob, dan seketika membuat suasana mendadak merinding. Rino merasakan ketakutan saat itu sob. Keringatnya menetes deras sambil berusaha memutar balik mobilnya sob di jalan sempit itu. Dan tiba-tiba sob, dia merasa ada sosok yang duduk di kursi belakangnya sob. Sambil melihat Rino ke kaca pantulan yang mengarah ke kursi belakangnya sob, dan benar saja
Matanya bertemu dengan mata perempuan mengenakan pakaian putih, namun penuh simbah darah di sekujur tubuhnya, sob. Wajah perempuan itu penuh sekali dengan luka, sob, dan satu mata yang sangat bolong dan mata satunya lagi keluar, sob. Lalu wanita itu berkata, sob, "Mau nginap, Mas?" Wanita itu tertawa sembari memuncratkan darah dari mulutnya, sob. Rino yang melihat itu dan mendengar perkataan wanita tersebut, sob, langsung pingsan tak sadarkan diri di tempat, sob. Dan pada besok harinya, sob, Rino ditemukan oleh warga masih tak sadarkan diri di dalam mobilnya, sob. Dan ketika Rino bangun, sob, dan Rino menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya, sob, lalu ada seorang warga menceritakan apa sebenarnya yang terjadi, sob. Konon perempuan itu adalah wanita yang meninggal diperkosa di dalam mobil, sob. Usai perempuan tersebut meminta tumpang di tengah malam, mayat perempuan itu memang dikuburkan di pemakaman X tersebut, sob. Dan pemakaman X ini, sob, benar-benar mengisahkan banyak kisah-kisah mistis dan kisah kelam, sob. Makam itu dipercaya sebenarnya ialah desa gaib. Banyak orang yang kesasar dan masuk ke dimensi gaib makam tersebut, sob. Dan ada juga yang berkata bahwa dia juga bertemu dengan wanita dengan ciri-ciri tersebut yang Rino ceritakan, sob. Dan di pemakaman itu, sob, sempat ada penampakan sosok berwajah pucat dengan kaki telanjang, sob, sambil membawa keranda mayat. Oke, sob, itulah akhir dari cerita tersebut, sob. Dan jangan lupa, sob, di subscribe lagi, di like dan di share, sob, supaya kita semakin semangat menceritakan kisah-kisah horor selanjutnya. Oke, sob, bye.